Mahfud MD dan Rocky Gerung kini berada dalam satu frekuensi kritik. Dalam satu momentum yang mengejutkan publik, keduanya akhirnya bersatu dalam menyuarakan kegelisahan yang sama. Kekuasaan yang kian menjauh dari nalar, etika, dan keberanian menerima fakta. Mahfud MD, dengan latar belakangnya sebagai negarawan dan pakar hukum tata negara, menegaskan bahwa sebuah pemerintahan yang sehat hanya mungkin berdiri di atas pengakuan terhadap fakta dan hasil analisis yang jujur, bukan pada manipulasi informasi atau penyingkiran kebenaran yang dianggap merugikan kelompok tertentu. Rocky menyebut kondisi tersebut sebagai gejala kekuasaan yang alergi terhadap pikiran kritis. Ia menilai, analisis intelektual yang lahir dari kampus, ruang publik, maupun diskursus akademik justru kerap disingkirkan apabila tidak sejalan dengan kepentingan elit. Ketika akal sehat dianggap subversif, maka yang sedang dipertahankan bukan negara, melainkan kekuasaan. Kritik keduanya bahkan menyeret nama Pratikno, yang disebut-sebut sebagai simbol kuatnya lingkar kekuasaan teknokratis yang terlalu lama nyaman di pusat pengambilan keputusan. Bagi Mahfud dan Rocky, persoalannya bukan semata soal individu, melainkan tentang pola relasi kekuasaan yang menutup ruang koreksi dan mempersempit makna demokrasi menjadi sekadar prosedur tanpa substansi. Mereka sering sengaja mendemagogkan diri, sudah tahu bahwa yang dikatakan itu bohong masih diterus-teruskan. Sehingga kesalahan-kesalahan itu lalu dianggap sebagai, dipaksakan kepada orang lain sebagai kebenaran. Dan dia tidak mau menerima fakta dan hasil analisis intelektual gitu, ya, gitu. yang tidak menguntungkan dia secara politik maupun secara ekonomis. Itulah yang banyak. Bung Rocky selalu Pak di berbagai forum selalu saya lihat menyaksikan Rocky selalu menekankan pada apa yang disebut dengan civilian value, Pak. Nah, apakah Bung Rocky Anda mengeluarkan kata-kata atau prinsip yang disebut sebagai civilian value itu sesuatu sebenarnya untuk mengubah kehidupan politik kita sekarang yang begitu banyak tentang kampanye-kampanye dan suara-suara demagog tadi? Betul, kita lihat misalnya hari-hari ini kita baca analis dalam negeri apalagi luar negeri itu mulai mendeteksi bahwa Indonesia sedang masuk dalam jebakan militerisme. Atau minimal creeping militerisme yang merangkak gitu. Lalu orang bilang harusnya kembalikan pada pemimpin sipil. Tetapi Jokowi itu pemimpin sipil, tetapi kultur politiknya militeristik kan. Jadi persoalan kita bukan orang sipilnya, tetapi nilai sipilnya tuh. Jadi yang mesti dalam demokrasi, yang mesti supreme itu bukan orang sipil, tapi nilai sipil. Karena itu yang lebih tepat mengatakan demokrasi artinya kepemimpinan yang berbasis pada the supremacy of civilian value, bukan civilian people. Jadi value-nya itu. Dalam demokrasi, orang sipil maupun orang militer harus tunduk pada civilian value. Itu dasarnya tuh. Jadi kita ada di dalam defisit civilian value. Nah, itu yang mesti kita perbaiki. Misalnya coba nih, Pak Prabowo mulai kelihatan sifat militeristiknya. SBY juga militer, tetapi dia civilian. Bahkan SBY itu udah lebih sipil dari orang sipil. Nah itu yang saya maksud, kenapa civilian value itu yang mesti supreme, bukan orang sipilnya. Jadi nilainya, bukan nilainya, bukan orangnya. Bukan Pak Mahfud di dalam pemerintahan, Pak Mahfud menyaksikan itu kan berarti ya, bagaimana dalam pemerintahan itu, bagaimana Anda sebagai orang sipil yang kata Rocky itu juga sekaligus membawa nilai civilian value di dalam. Seberapa Anda memperjuangkan civilian value di dalam? Pemimpinan Pak Jokowi itu menurut saya masih lebih terbuka anunya. Kalau rapat-rapat kabinet itu masih diskusi, masih Pak Menko, Pak ini tanya satu-satu. Meskipun dia punya agenda, tapi tetap dilewatkan prosedur-prosedur itu. Sehingga ada prosedur mendengar. Di dalam sidang itu mendengar. Tapi ya... Sidangnya yang paripurna ya? Iya, kalau sidang kabinet gitu sidang kan. Kabinet. Iya. Jadi Pak Jokowi memberi pengarahan sebentar. Ini gimana Pak Menko? Gimana Pak ini? Gimana Pak ini gitu. Artinya membuka ruang. Dia ada yang mengawal sebelum mengeluarkan pernyataan. Terlepas dari kita setuju atau tidak. Di situ saya melihat ada peran Pak Pratikno dan Pak Luhut. Gitu, sehingga diarahkan agar tidak terlanjur ke pinggir yang. Oleh sebab itu selama dia masih di atas ya dia kendalinya kuat kan terhadap situasi gitu. Nah,
Itu saya rasakan. Jadi sebetulnya kita mulai melihat bahwa Pak Jokowi merekrut orang-orang yang dia nggak kenal sebetulnya ini paham demokrasi apa enggak kan. Nah, Pak Mahfud mungkin yang paling sedikit di dalam lingkungan itu yang ngerti tentang demokrasi. Saya jadi ingat Pak, itu makanya ketika Bapak diangkat jadi Menko Polhukam, Bung Rocky mengatakan, paling 8 bulan di reshuffle. Iya. Gimana Pak? Bapak katanya, nggak bisa Mahfud tuh kerja sama Jokowi katanya. Kayak gitu. Kalau tahan 8 bulan katanya itu udah bagus. Karena rupanya itu tesisnya Pak. Hanya sedikit orang yang bisa berbeda dengan Pak Jokowi, dan itu bisa tidak nikmat bagi Pak Jokowinya kalau bukan hanya sedikit orang yang bisa berbeda dengan Pak Jokowi, hanya sedikit orang yang mampu duel dengan pikiran Pak Mahfud. Balik gitu. Iya, di kabinet kan minoritas sebetulnya. Minoritas. Dan Pak Mahfud mengatakan, Rocky salah di gua sampai 4 tahun lebih. Jadi Menko Polhukam terlama gitu ya. Itu karena apa? Kemampuan Pak Mahfud membawa dirinya civilian value di bawah, tapi juga pada saat yang sama harmoni dijaga di dalam. Ya, sampai tetap, bisa. Tetap Pak Mahfud itu kendati dia ada dalam rejim, tetapi kakinya itu ada di masyarakat sipil. I see. Gitu. Jadi masyarakat sipil tetap menganggap kami berinvestasi tentang demokrasi di rejim Pak Jokowi melalui Pak Mahfud, bukan langsung kepada Pak Jokowi. Karena itu kita dukung terus pada waktu itu. Energinya datang dari masyarakat sipil. Maka masyarakat sipil, Mas Rocky, sering saya undang ke kantor saya dari berbagai bidang. Lingkungan, hukum, demokrasi, saya undang ke tempat saya, ke kantor. Ini masalah kita. Menurut Anda gimana nih? Itu. Karena itu deliberatifnya begitu. Percakapan tajamnya di situ. Oke. Soal bak-bakan kita udah selesai, kita pindah ke berikutnya. Ini selesai nih. Lanjut akal sehat dan konstitusi. Saya mau nanya ke Bung Rocky, Anda di mana-mana mengatakan bahwa saya bicara atas dasar akal sehat, common sense. Gitu common sense. Seberapa penting itu diperjuangkan ketika orang tuh dengan berbagai pilihan atau pemerintah bisa dengan berbagai keputusan, Anda selalu melawan dengan logika common sense itu? Ya, common sense itu semacam reaksi intuisi dari seseorang yang melihat bahwa ada potensi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi pertahanan kita cuma pada rasionalitas, pada common sense kan. Dan itu yang saya anggap bahwa kembalikan pada apa yang diatur oleh konstitusi. Yang penting saya ingin ada tadi force of the better argument di dalam kehidupan demokrasi. Saya hanya mengandalkan argumen karena politik hari-hari ini dan udah lama berlangsung dasarnya sentimen. Jadi kita masih bisa bicara tentang public reason, the use of public reason, penggunaan rasionalitas publik itu kalau dia dasar berargumen kan. Jadi itu intinya kenapa saya terus-menerus mengucapkan itu tuh, dan saya paham kenapa saya datang minta Pak Mahfud untuk diskusi di podcast saya itu karena saya tahu Pak Mahfud surplus argumen. Yang lain surplus sentimen, gak ada gunanya saya ngomong dengan orang yang sentimen. Itu aja dasarnya. Itu tujuannya berarti. Tapi bicara soal kondisi sekarang, Bung Rocky, katakanlah tanpa harus diukur ya seberapa sukses perjuangan Anda. Tetapi melihat kondisi yang tercipta sekarang ini, ya Pak Mahfud juga sudah berada di luar pemerintahan. Apa yang Anda rasakan sebagai sebuah upaya perjuangan nilai-nilai sipil gitu? Seperti apa Pak Mahfud? Pak Mahfud deh, seperti apa melihatnya? Soal nilai-nilai sipil. Nilai-nilai sipil. Ya menurut saya ya ada kemajuan, ada kemunduran di pastilah, tidak mungkin mutlak jelek, tidak mungkin mutlak juga. Misalnya begini ya, sensitivitas pemerintah ya, yang sensitivitas pemerintah atau sensitivitas publik terhadap pemerintah yang mana? Sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan suara publik. Pendapat publik, terhadap masyarakat. Kalau dari sisi apresiasi kepada pemerintah, Bung Rocky ini kan Pak, defisit apresiasi ke pemerintah gitu ya. Tapi di sisi Prabowo berbeda sekali dengan ketika dia menyaksikan Pak Jokowi. Menurut saya ya, apa yang yang Anda lihat sebagai sebuah upaya signifikan dilakukan oleh Prabowo sampai pada detik ini menjelang 1 tahun dia. Orang bilang kenapa Rocky Gerung tidak eksplisit setara dengan kritik pada Pak Jokowi. Ya saya bilang saya minta maaf karena saya lupa mengkritik Pak Prabowo karena ternyata Pak Prabowo juga menyimpan 11 triliun di kantong kirinya tuh. Karena Prabowo memang yang menjanjikan 6.000 SMK. Karena Prabowo yang memaksa 40% APBN itu ditaruh di IKN tuh. Itu baru
fair dong. Ternyata kan, oh nggak Pak Rocky itu, karena itu. Kalau minta sama ya kasih tahu di mana Prabowo lakukan. Nah sekarang saya kritik tuh bahwa Prabowo tidak mengerti demokrasi, headline kan itu. Kenapa? Karena mengangkat orang yang anti demokrasi, namanya Kodari. Nah coba tuh, kan selesai problemnya kan. Bukan saya nggak kritik, tapi secara absolut kita mesti cari apa yang membuat saya mesti kritik Prabowo. Ternyata dia tidak paham demokrasi gitu ya. Oke teman-teman. Baru ketemu sekarang. Iya dong. Mesti fair begitu. Bukan membandingkan dengan Pak Jokowi, lain lagi. Akhirnya muncul di sini titik ini ya. Titik pertemuan kritik terhadap. Karena itu dianggap bahwa Rocky Gerung diangkat jadi apa namanya jubir presiden kan, itu viral di mana-mana. Iya ya, saya beberapa kali diskusi dengan Pak Prabowo, tapi tetap saya ingin demokrasi ini ditegakkan. Hanya itu aja prinsipnya kan. Jadi harus fair dong katakan bahwa saya tetap akan kritik Presiden Prabowo itu. Ya. Bukan karena dendam, tapi karena demi kepentingan arah republik, arah demokrasi, dan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Pak Mahfud, setiap pekan muncul di podcast kan Pak? Podcast Terus Terang. Apa yang ingin Anda sampaikan dengan Anda tampil di podcast itu dalam kaitannya misalnya memberikan pandangan kepada pemerintahan yang sedang berjalan Pak? Ia menyampaikan pesan aja bahwa negara ini harus lebih baik. Dan saya sama dengan Bung Rocky harus menilai secara objektif pemerintah. Pak Prabowo misalnya, kita kan tidak bisa lalu ngawur-ngawuran terus, kan harus ada sisi-sisi yang didukung karena negara ini harus berjalan, pemerintah ini tidak boleh runtuh, kan begitu. Terus begitu, harus ada proses-proses di mana kita ngeritik sekeras-kerasnya tapi tetap tidak boleh sampai negara lumpuh, kan gitu kan. Setuju itu. Agar negara ini bertahan, sehingga kita katakan juga ini kebaikannya Pak Prabowo, ini prestasinya, ini kekurangannya kan gitu. Sekarang saya mau lanjut kepada kita membutuhkan apa yang disebut dengan suara-suara yang selalu memberikan peringatan kepada pemerintah kalau perlu berbeda dengan pemerintah. Ya, belakangan marak Pak. Ini kita masuk sekarang ke oposisi jalanan, Bung Rocky. Belakangan marak, anak muda pun sekarang sudah mulai sadar bahwa gue punya hak untuk bersuara. Gue menjadi bagian yang berkontribusi pada negeri ini, karena itu gue punya hak untuk marah-marah ke Anda, ke pemerintah, ke DPR. Bung Rocky, Anda melihat itu sebagai sebuah gejala apa gitu ya di era ini? Tidak hanya Bung Rocky yang berteriak, tapi teriakan itu disambut oleh anak-anak muda terutama di medsos. Gini, ada titik ketika deprivasi sosial itu tak mungkin lagi disembunyikan. Artinya ya keperihan hidup itu, terutama kehilangan harapan itu, akhirnya dia meledak. Dan untung ledakan di Indonesia itu masih di bawah brutalisme Nepal. Di Nepal Perdana Menterinya dicemplungin ke kali. Nah, kalau kita bertanya misalnya, apakah itu melanggar hak asasi manusia? Jangan-jangan itu hanya melanggar undang-undang undang-undang merusak sungai itu kan. Undang-undang merusak lingkungan. Iya. Karena orang menganggap yang dia buang itu sampah kok. Kan sampai di situ ya, saya terangin gitu ya psikoanalisisnya. Jadi deprivasi itu ketika dia nggak bisa lagi direduksi, orang menganggap yang saya buang itu bukan manusia loh, itu sampah gitu. Dan kalau itu diperhatikan di Indonesia, Kali Ciliwung penuh. Tapi ini udah terjadi. Jadi parameter itu udah terjadi. Nah sekarang kita mesti tuntun lagi sesuatu yang disebut social unrest. Entah itu ada buku yang ditulis oleh dulu Ted Gurr yang judulnya Why Men Rebel. Mengapa manusia itu memberontak? Karena tadi deprivasi sosialnya itu. Nah kita mau coba menuntun supaya gerakan ini pasti akan terjadi lagi nanti ke depannya. Mungkin setelah bulan Oktober ini akan ada gerakan lagi karena akan mengevaluasi pemerintahan Pak Prabowo kan biasa. Supaya gerakan ini, semua gerakan yang tidak dikendalikan oleh ideologi, dia akan jadi brutalisme. Nah gerakan yang tanpa ideologi itu sangat mudah ditunggangi oleh pemimpin fasis. Yang sekarang ini muncul tanpa ideologi? Tanpa ideologi. Bagus, tetapi bahayanya dia bisa ditunggangi oleh pemimpin fasis. Keadaan unrest itu akan dipantau dari seorang fasis, akan bilang, oke, gue tunggangi kalian. Nah kita ingin supaya teman-teman anak muda ini dibikin ribut di medsos, tetapi dia mesti paham bahwa
arah perubahan ini kemana, kan itu kan. Nah sekarang baru dalam rangka marah karena deprivasi, tapi mesti dituntun secara ideologi. Rocky Gerung melangkah lebih jauh dengan melontarkan kritik terbuka terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan bahwa legitimasi politik yang besar justru menuntut kerendahan hati yang lebih besar. Menurut Rocky, Presiden Prabowo berada di persimpangan sejarah. Apakah akan menjadi pemimpin yang membuka ruang kritik dan berdamai dengan fakta, atau justru melanjutkan tradisi lama, mengamankan kekuasaan dengan membungkam ketidaknyamanan intelektual? Sementara itu, Mahfud MD mengingatkan bahwa sejarah selalu mencatat satu hal penting. Kekuasaan yang menolak kritik pada akhirnya akan dikoreksi oleh realitas itu sendiri. Ia menegaskan, kritik bukanlah ancaman bagi negara, melainkan alarm bagi penguasa agar tidak tergelincir dalam praktik zolim yang dibungkus legalitas. Pertemuan gagasan Mahfud MD dan Rocky Gerung ini menjadi simbol bahwa akal sehat lintas latar belakang masih hidup. Ketika hukum dan filsafat bertemu dalam satu kritik, pesan yang disampaikan menjadi jelas. Negara tidak boleh dikelola dengan ketakutan pada kebenaran dan kekuasaan tidak pernah kebal dari penilaian publik. Di tengah riuh politik dan tarik-menarik kepentingan, suara mereka menjadi pengingat bahwa fakta, nalar, dan keberanian moral adalah fondasi terakhir yang menjaga Republik tetap waras.